Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, dari jari jadi jeruji. Saya ingin langsung ke Pak Agung, Pak Polisi. Siap. Jadi persisnya apa yang akan harus diwaspadai oleh kita semua? Kita semua pasti ini di sini yang menonton juga pasti juga sering melakukan hal itu, menyebarkan meme, menyebarkan berita-berita. Itu jadi sekarang batasannya seperti apa? Ya, kita sekarang semuanya sedang tidak setuju ada sebut dengan konten negatif. Kita semua tidak setuju. Dan kemudian bagaimana kita meluruskan kalau muncul konten negatif itu. Maka Undang-Undang ITE yang baru inilah sebagai hal yang digunakan untuk memproses konten-konten negatif seperti apa yang kemudian tidak boleh Jadi di negara Indonesia. yang tidak boleh apa Pak? Ya, kita lihat ada setidaknya 7 hal yang tidak boleh. Yaitu mulai dari pencemaran nama baik, kekerasan, ancaman kekerasan, kemudian sara, pornografi, judi, demikian juga pemerasan ataupun merugikan konsumen. Pencemaran nama baik tuh misalnya suka ada yang bikin gambar, foto-foto, dikasih tulisan-tulisan, atau kemudian fotonya dikasih tanduk lah, dikasih apa, itu juga termasuk? Ya, kita mesti menguji itu, material itu. Konten itu harus kita uji. Itu yang buat saja, atau kalau misalnya saya dapat terus saya nyebar ke teman, saya juga kena? Ya, apa disebut dengan mendistribusi, mentransmisikan, itu hal yang tidak diperbolehkan. Jadi tidak kena, jadi kena juga. Jadi semua orang sekarang yang nerima gambar yang lucu-lucu itu juga bisa masuk penjara, Pak Menteri? Kalau lucu sih enggak ya. Jadi batasannya mana nih? Batasan yang dianggap menghina. Karena mungkin saja orang bilang, wah itu nggak menghina, itu cuma sarkas. Tapi kemudian orang merasa, enggak, saya merasa terhina. Batasannya? Kembali, ini sebetulnya kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara regulasi saja atau teknologi saja. Ini masalah ini adalah masalah kita di masyarakat sama-sama semuanya gitu loh. Jadi nanti harus diuji materinya oleh penegak hukum secara proses. Saya tuh kembali selalu saya katakan bahwa kita ini punya kewajiban sama-sama semua. Nomor satu, kalau nerima itu kita harus juga bisa memilah dan memilih ini benar atau tidak. Apalagi kalau mau mengirim, mendistribusikan kembali, kita juga harus mampu mengatakan kalaupun ini benar, apakah ada manfaatnya untuk dikirimkan atau tidak. Kalau tidak, kalau kita semua masyarakat bisa melakukan itu, dan ini tugas kita semua, pemerintah apalagi melakukan sosialisasi literasi, ini akan mengurangi beban-beban yang terjadi di masyarakat ini gitu loh. Kita misalnya ambil contoh yang kemarin sudah disampaikan juga ke masyarakat, kasus rush money. Ada disebutkan ada satu yang kemudian sudah jadi tersangka, kita akan tunjukkan. Persisnya jadi yang dilakukan, yang menurut polisi dilakukan salah oleh orang ini apa nih Pak? Ini foto yang kemudian di-upload di sosial media. Iya. Yang bersangkutan menjadi tersangka. Bukan Ya. fotonya yang salah. Fotonya tidak salah. Fotonya tidak salah, tapi coba lihat tulisannya. Aksi, silakan dibacakan. Aksi rush money mulai berjalan, ayo ambil uang kita dari bank milik komunis. Ya, ini yang menjadi masalah. Caption tulisannya. Iya. Dan kemudian setelah kita temukan ini adalah orang yang membuat. Jadi setelah kita temukan mereka, ternyata itu bukan uangnya dia. Itu uangnya murid-muridnya dia adalah guru. Yang dia kumpulkan dalam murid membayar SPP dan iuran-iuran lain di sekolahnya dia. Dan kemudian dia buat seperti itu dan minta muridnya untuk memfoto. Dan itu pun bukan rekeningnya dia, karena dia tidak punya rekening itu. Jadi kesalahannya, ini jadi penghinaan, pencemaran nama baik, ini yang mengandung sara. Ini kenanya pasal apa nih Pak? Lihat. Ketika ada kata-kata bank milik komunis. Ya. Itu yang salahnya. Ya. Jadi sekarang dijadikan tersangka Bapak ini? Ya. Dijadikan tersangka dengan ancaman hukumannya? Ya, masih pakai undang-undang yang lama. 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. Tapi ini tidak kita tahan dari awal, tidak kita ditahan. Ini yang memang jelas-jelas pakai akun resmi, akun sendiri Abu Uwais. Kita tahu di banyak sosial media konten-konten negatif justru disebarkan orang-orang akun-akun anonim. Terkadang yang tidak jelas lah begitu. Nah, apakah mereka juga akan bisa terjerat atau polisi punya kemampuan untuk mengejar yang anonim tidak? Ya, secara hukum mereka terjerat apabila kemudian memenuhi unsur-unsur yang kita persangkakan dalam pasal-pasal itu. Secara kemampuan ya kami alhamdulillah untuk menelusuri ini kami sudah bisa menemukan. Sudah bisa. Jadi walaupun kalau di Twitter cuma bulut-bulut telur tuh bisa ketahuan siapa? Bisa ketahuan Insya Allah, siapa? insya Mas Allah. Damar, ini bagus atau ini mengkhawatirkan? Dari sisi teknologi tentu saja bagus karena kita jadi bisa memilah sebetulnya nanti mana yang betul-betul akun real dan akun yang buatan ya, akun
anonim. Dan Anda setuju memang harus ada ancaman seperti itu supaya kapok tidak nyebar yang aneh-aneh? Bukan, kalau saya lihat dari sisi teknologi sebetulnya kan kita sebetulnya bisa membatasi atau memilah mana yang bersumber dari orang-orang yang betul-betul orang, individu yang terregister dengan orang-orang yang tidak, sebetulnya dari sisi teknologi. Dan itu bisa memungkinkan kita sebetulnya melakukan sebuah pemetaan. Apakah orang-orang ini menggunakan secara positif atau negatif. Sebenarnya tadi ada beberapa yang menarik tentang kita bicara soal negatif dan positif di internet. Di seluruh dunia sekarang sedang dilanda lautan kebencian. Itu di mana-mana. Amerika sedang terjadi, di tempat-tempat lain juga terjadi. Lautan kebencian ya? Iya, lautan kebencian. Ini sedang subur. Karena ruang-ruang ini memang ruang yang baru dibuka dan orang menjadi ada euforia untuk merasa bebas di dalamnya. Tapi ketika negara masuk untuk menerapkan sebuah hukum positif ke dalamnya dan akhirnya mencoba untuk membuat melihat kalau di secara kasat mata akan lihat, oh ternyata banyak sekali yang negatif-negatif itu. Tapi Baik. kalau pakai teknologi akhirnya bisa memilah sebetulnya yang menyebarkan kebencian itu sebenarnya jumlahnya nggak banyak. Gitu. Sebetulnya dari sisi teknologi bagusnya gitu. Kita harus break, nanti kita lanjutkan setelah pariwara, jangan kemana-mana.